Rupanya tanggul samping rumah kami rubuh. Begitu rubuh kami bisa balik lagi, kami balik lagi jalan lain lagi. Setelah itu airnya udah berdiri di tengah jalan. Yang saya lihat di tengah jalan itu orang sambil lari, airnya belum begitu sampai ke situ. Saya lihat orang-orang sebelum airnya sudah ke situ, duluan saya lihat darah ke air mengalir. Karena setiap kendaraan yang lewat tidak satu pun yang berhenti, jalan terus. Apakah itu ditabrak orang, ada yang naik sepeda motor kakinya nembeng kayak gini, asal orang nyepak aja saja bisa lewat, kayak itulah lihat. Setelah itu saya berteriak, saya panggil nama anak saya, satu pun nggak ada yang nyaut. Kata suami saya, masuk aja ke dalam masjid. Saya nggak mau, saya bilang kalau belum ketemu anak saya nggak mau. Katanya ikhlasin aja, kalau memang Allah masih menitipkan anak kita pada kita, masih ada umur panjang, pasti ketemu lagi. Kita harus masuk katanya. Karena saya nggak mau masuk, diseret lah. Karena di luar itu udah banyak rumah yang rubuh, dan ada rumah yang utuh, lewat aja gitu. Terus ada orang di dalam masjid, para tetangga kita berteriak, dia bilang, tolong masuk ke dalam masjid, kalau kita mati semua dalam masjid, jangan di luar, katanya. Masuk, diseretlah kita ke dalam. Suami saya begitu sampai dalam, suami saya bilang, hari ini apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan saya, genggam sekuat-kuatnya. Saya genggam tangan dia pun genggam. Tapi airnya terus naik. Saya nggak mau berbalik, kata suami saya, maju ke depan. Saya nggak mau berbalik, karena kalau saya berbalik, apa yang terjadi nanti saya nggak tahu ke arah mana saya harus keluar, karena jangan sampai terperangkap dalam masjid. Terus naik, airnya naik sampai kepala saya sudah masuk ke atap rumah, atap masjid. Udah kalau di bawah itu tinggi lagi. Habis itu kata suami saya gini, bernafas dalam air, sedangkan air bau kali, mana hitam bau. Saya nggak bisa bernafas karena mulut saya nggak mau buka. Saking lama saya tahan nafas saya sekali-sekali saya buka, tapi begitu saya buka langsung saya tutup lagi, jangan sampai masuk air ke dalam mulut. Habis itu udah pelan-pelan suami saya melepaskan tangan saya. Rupanya di bawah dia ada yang narik-narik, ada yang minta tolong sama dia di bawah, narik-narik. Dia ingin melepaskan orang yang narik dia itu, dia lepaskan tangan saya, tapi dilepasnya nggak sekaligus, dia pelan-pelan dia lepaskannya, kayak orang udah lemas gitu. Jadi saya berpikir mungkin dia sudah nggak ada lagi, sudah meninggal, karena dia lepas tangannya nggak sekaligus, pelan-pelan langsung dia lepas. Saya bilang kayak gini, berarti suami saya sudah meninggal. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berdoa dalam air, ya Allah, kalau memang suami saya sudah nggak ada, berilah saya keselamatan agar bisa saya mencari anak-anak saya. Setelah itu saya keluar, saya dari atas, saya ke bawah lagi menyelam. Saya merangkak, saya pegang lantai kayak gini, merangkak, karena saya sering sholat di masjid. Saya tahu berapa jauh jarak masjid antara luar dengan dalam. Jadi saya kira-kira oh ini udah di luar. Baru saya naik lagi ke atas. Begitu saya lihat ke atas, nggak ada apa-apa lagi. Yang ada cuma air penuh, barang-barang entah apa-apa dilepas semua, hanyut, rumah, balok, semua di situ. Lalu saya berpikir, harus kemana saya? Saya berpikir lihat sekeliling, nggak ada orang. Saya panggil orang, saya minta tolong, nggak ada yang nyaut. Jadi saya pikir nih, saya kalau menyelam terus pasti nggak kuat. Lalu lewat ada TV mungkin 40 in, saya naik ke atas itu, rupanya dia nggak nahan beban, nyelam juga TV itu. Saya lepas lagi lewat kasur kapuk yang kecil. Karena saya udah capek, saya langsung kelengkup, saya tidur di atas kasur, kaki saya tuh keluar. Lalu kayunya banyak kali, saya teringat, ini kalau kayak gini bisa putus kaki saya, karena seng segala hanyut kan, ini bisa putus kakinya. Lalu lewat stepping bed besar, 6 kaki, naiklah saya di atas stepping bed itu, naik, duduk di tengah, karena takut kena kaki, saya duduk di tengah, ambil papan satu, saya dayung ke bawah. Lalu saya bingung arah kemana saya harus mendayung, karena saya nggak tahu arahnya lagi kemana. Cuma yang saya tahu sebelah kanan kiri udah sama, nggak tahu mana yang laut, mana yang darat. Lalu nampak perahu dari jauh, saya panggil, saya minta tolong. Lalu orang ini nggak nyaut, cuma bikin tangannya, lambaikan tangan, nggak bisa menolong apa. Lalu saya bingung lagi, lama-lama orang itu teriak lagi, Bu, awas jangan sampai ibu jatuh ke laut. Saya nggak tahu lautnya mana, nggak tahu arah lautnya kemana. Pas saya balik badan, nampak masjid.
kalau kami bilang masjid di Ketapang itu nampak ini kubahnya itu nampak, berarti itu daerah Ketapang, berarti bukan laut. Pokoknya kemana aja jatuh yang penting jangan ke arah laut. Lalu saya ikutin arah masjid itu lewat Surin. Jauh kalau misalnya dari rumah kita, kalau jalan dengan mobil sih ada berapa, 3 kilo ya, 3 kilo. Cuma kita karena di atas air tuh, karena lewat Surin ya, lewat Surin, atas Surin itu lewat Surin. Terus itu kita dayung terus pelan-pelan situ. Gak lama kemudian lewat gelombang kedua. Saya gelombang pertama nggak lihat karena gelombang pertama saya masih dalam air. Gelombang kedua saya lihat besar kali ini gelombang kedua. Habis itu begitu gelombang kedua saya turun lagi. Habis lewat gelombang 2 naik lagi ke atas kasur. Gelombang kedua ketiganya saya udah menyampe ke daerah Surin, udah banyak di Surin, banyak rumah yang utuh masih. Jadi saya ke situ, nyari situ banyak orang yang di atap, ada yang manggil, "Bu, kemari aja," katanya. Saya mikir kayak mana saya mau lewat, karena kan lorong-lorong numpuk kayu, habis lorong-lorong numpuk kayu di situ. Habis itu pelan-pelan saya lewat, ada orang yang narik ini kayu 5 ada, dia sorong untuk tarik. Baru saya turunin kaki kayak gini, datang lagi gelombang, "Bu, tunggu dulu, di belakang Ibu ada ini gelombang lagi." Baru saya turun, karena saya teringat gelombang pertama tadi, saya pegang kasurnya, saya lepas, saya nyelam di bawah kasur. Setelah nyelam bawah kasur, setelah lewat itu gelombangnya, saya naik lagi situ pelan-pelan, karena kayu kan udah numpuk kayak tangga, udah gak enak naik ke lantai rumah orang buat. Habis itu begitu sampai situ ada kawan-kawan 4 orang, ada yang sudah anak matanya, jadi matanya udah keluar, ada perempuan 1 telanjang bulat luka di sini, orang laki 2 orang sehat ya. Begitu sampai situ dia bilang, "Bu, ini kita di sini berempat," dia bilang, "sementara kita di sini saja," katanya. "Tapi kalau Ibu mau turun, nggak apa-apa juga. Kita tunggu dulu apakah ada bantuan." Nggak lama kemudian kami duduk situ, udah bantu orang itu, bantu yang mata yang keluar dan dimasukin diikat, yang buka tadi yang telanjang udah dipakein lagi. Kita mau pergi tapi kita nggak bisa tinggalin yang 2 ini kan, yang terluka ini. Habis itu bapak tuh bilang, nggak lama terdengar sirine itu mobil polisi. Kata temannya, berarti kita nggak jauh dari maksudnya nggak jauh dari pertolongan. Kita turun, kita ikutin aja suara itu. Habis itu kami turun, terpegang kami 1 seorang yang luka tadi. Kami turun dari lantai. Waktu naik enak, turun udah susah. Begitu turun sepanjang air masih segini, masih dekat airnya. Sepanjang kita turun tuh mayat semua tuh, ada yang mayatnya ada kembung air, ada yang biru, macam-macam. Cuma kesalahan saya 1, sampai sekarang saya sesali itu. Waktu saya turun lihat mayat itu, kenapa mayat itu 1 persatu nggak saya balikan? Saya mau lihat apakah itu keluarga saya, apa itu anak saya. Saya setiap ketemu mayat saya nggak mau lihat. Saya palingkan muka saya katakan itu bukan anak saya masih hidup. Sepanjang jalan saya keluar dari situ ketemu mayat, 1 pun nggak saya balikin. Setelah esoknya harinya baru saya cari mayat anak saya. Untuk apa kita cari lagi besok? Sedangkan hari itu saya nggak balikin mayat. Itu yang sesalin sampai sekarang. Setelah itu kami turun dari situ sampai ke darat pas simpang, kalau Lili tahu simpang lampu merah Ketapang ya, lampu merah di situ antara Ketapang dengan Ajun, simpang itu. Sampai ke simpang itu kami nggak lama gempa lagi. Ada sebagian orang gempa lari, ada sebagian nggak. Saya berpikir orang yang lari itu pasti ada maunya. Yang lari itu berteriak, air laut naik lagi. Sedangkan kita udah merasakan baru saja naik dari air. Diteriakin, air naik lagi, lari katanya. Lewat mobil polisi, mobil Rio itu ya. Sakingnya saya takut biar terselamatkan, saya kejar Rio itu. Tapi begitu saya pegang, dia itu kencang kali, jatuh lagi saya. Kalau sempat ada mobil 1 lagi di belakang, udah tergilas. Saya bangun lagi, teriak lagi orang tua, ada saya lihat orang di samping itu ada kantor PU, ada lantai 2. Saya lihat orang banyak lari ke situ, lalu saya lari ke situ, naik lantai 2. Sampai di situ saya melihat orang banyak kali, orang dekat situ, orang lantai 1, lantai 2, orang itu termasuk rumahnya nggak ada yang rusak, tapi air orang tuh sampai 4 meter. Di situ orang tuh bawa rantang makanan. Orang tuh kayak piknik di situ. Saya sedih, karena kenapa?
kita baru saja turun dari air sedih kita. Jangankan kita makan minum air putih aja nggak sanggup. Orang tuh lagi pesta makan-makan, rame-rame dengan keluarganya, kayak piknik. Saya kata ibu tuh mau makan bu, enggak. Terus saya tanya sama ibu, daerah dekat kena air nggak? Nggak ada bu, nggak ada air. Kenapa bu? Saya ada saudara, ada kakak ipar. Bu kalau itu bu turun aja, sampai di jalan nanti ibu minta tolong, minta diantar. Pasti diantar sama orang tua. Banyak orang lalu lalang di jalan mencari keluarganya. Kebetulan saya situ ada lewat motor, saya minta tolong diantar ke asrama Tentara. Habis diantar ke situ, kebetulan memang kakak saya lagi nunggu. Dia lagi nunggu di jalan sambil berteriak sama suaminya, tolong cari adik saya, pokoknya adik saya selamat. Suaminya nyari, kakak saya nunggu. Habis itu begitu sampai tempat kakak saya situ kakak saya tinggal di asrama Tentara. Sampai itu saya dikasih baju sama kakak, disuruh mandi. Habis pakai baju saya duduk, saya bilang sama kakak saya, tolong diantarkan saya ke tempat kakak ipar saya. Karena kalau mertua saya selamat, adik-adik ipar lain saya selamat, pasti orang tuh ke situ semua. Terus bilang kakak udah istirahat dulu, nanti sore nanti habis maghrib saya antar. Habis maghrib saya diantar ke sana. Begitu sampai di sana memang betul mertua saya semua dengan adik-adik ipar saya semua, abang ipar saya semua ngumpul di situ. Sudah ngumpul termasuk abang ipar saya yang kena tsunami juga, anaknya dikebumi, anaknya dia selama mayatnya masih nempel di badan karena dia waktu dia di Ajun tinggalnya, waktu dia tsunami anaknya umur baru 3 tahun, dia nggak lepas anaknya, dia pegang terus anaknya, biarpun dia udah tenggelam sampai dibilang anaknya apa nggak tahan lagi pak, tahan aja anak, tahan aja, karena sering dia nyelam dengan air, meninggal di badan dia nggak lepasin. Yang satu anak gadisnya dengan sebaya dengan anak saya, anak perempuan saya, dia jatuh ininya di depan bapaknya, jatuh tiang rumah balok rumah itu jatuh ditimpa. Dia waktu itu minta tolong pak, tolong, papanya mau balik mau tolong anak nggak bisa, dia maju pun nggak bisa. Jadi sampai meninggal dia karena mikirin anaknya itu ketimpa balok. Seumur dia 3 tahun merana, dia mikir anaknya nggak bisa nolong sampai meninggal abang ipar saya itu. Habis itu kami setelah ke tempatnya, saya tanya mertua saya, di mana suami kamu katanya. Saya bilang dia sudah meninggal di Masjid Ulele. Saya bilang mamanya kok bisa kamu kok bisa selamat. Saya bilang dia memang kami pegangan, tapi yang lepas tangan saya bukan saya, tapi dia yang lepaskan tangan saya. Saya bilang ya sudahlah kalau kayak gitu. Berkata suami mertua saya gini, ini apapun yang terjadi kamu jangan keluar dari sini, kamu tanggung jawab saya katanya. Habis itu nggak lama kemudian jam 10 malam datang orang Ulele, ada ketemu di Taman Budaya ya. Suami saya dia mampir ke Taman Budaya. Kata orang itu datang ke rumah, Bu, saya udah lihat suami ibu selamat. Kalau nggak salah saya lihat tadi, iya betul suami ibu di Taman Budaya katanya. Nggak mungkin, saya bilang iya bu, kalau memang selamat alhamdulillah. Pasti dia kesini, saya bilang sama mertua saya, kalau memang dia selamat dia pasti kesini cari kita. Rupanya jam 11 sampai dia bawa kawan, karena yang selamat di atas masjid itu 8 orang, termasuk bayi umur 6 bulan. Selamat satu di situ. Orang ini naik ke atas. Jadi orang ini udah nggak ada air lagi, turun. 6 orang ini turun semua dari ke bawah. Ada nyangkut nenek-nenek satu mayat nyangkut di tiang masjid. Mayat itu nggak dikasih turun, yang dikasih turun yang hidup-hidup aja dikasih turun semua sama suami saya, dikasih makan. Yang orang haus ada tebu yang hanyut itu, orang cuma minum tebu. Setelah itu orang ini bakar ban mobil itu dibakar untuk minta tolong. Juga dibakar, suami saya langsung pergi, dia mencari dia sepanjang jalan tuh mencari orang tuh yang 7 orang ditinggal. Dia keluar dari situ, sepanjang jalan itu dia buka semua mayat, tapi bukan dia cari anaknya, dia yang cari saya. Seharusnya kan bayi yang anak dia buka juga, dia nggak buka, yang dia buka ibu-ibu, karena dia mencari saya. Sampai dia ke sana memang susah kali jalan karena kayu mangkuk, ketemu lagi anak kecil di situ, dibawa sama dia sampai setengah jalan, nggak sanggup lagi digendong, dilepas lagi, entah anak itu nggak tahu gimana. Setelah kami sampai ke Ketapang itu udah ketemu semua, abang ada bawa orang 7 anak laki yang orang kampung kita juga yang selamat, termasuk 7 laut ya.
pergi laut. Hari itu sampai orang itu kasih turun, kasih tolong bawa orang-orang ke kapal semua yang selamat. Ada tentara 2 orang, diajak tinggal ke tempat dia, tempat di Matai itu. Sedangkan tentara tuh dia lalu lalang pergi, dan kita disuruh tinggal rumah dia kan nggak mungkin. Katanya Bu tinggal di sini aja Bu, karena kami pergi ke Medan. Dia ingin, karena dibilang gempa pasti ini lagi kencang lagi, pasti airnya sampai ke situ. Dia pergi ke Medan, rumahnya ditanggung jawabkan sama kita. Lalu orang ini bilang nggak usah, kita ini aja bikin tenda di TVRI. Bikin tenda kami di TVRI, tapi kami nggak campur tendanya. Kalau seluruh Aceh itu di depan TVRI, kami masuk ke dalam, itu namanya Lorong Gajah. Ini sendiri. Kalau datang bantuan, kami lebih banyak yang nggak tahu karena kami ke belakang. Kami Go Gajah, namanya Go Gajah. Kami ke situ isinya, kami bikin tenda sendiri. Kami bantuan kami lobby sendiri, nggak gabung dengan yang lain-lain. Jadi kami tinggal di situ kalau nggak salah 4 bulan. 4 bulan tinggal di situ. Saya pergi ke Jakarta karena saya udah nggak bisa tinggal lagi di situ. Setiap hari kalau saya tinggal di situ, mungkin hari ini saya nggak ketemu kawan-kawan, mungkin saya udah di rumah sakit kejiwaan. Makanya dibilang sama suami saya, kalau gitu kamu lebih baik pergi sementara. Lalu saya di Jakarta, ada 3 bulan saya di sini. Setelah pulang saya dari Jakarta, udah 3 bulan di sini, saya nggak tenang juga. Setiap saya tidur, yang nampak bukan ini, yang nampak itu darah yang sebelum air keluar. Sebelum air keluar tuh nampak orang, saya terbayang anak saya berdua pegang tangan, itu yang di mata saya terus. Anak saya pegangan tangan berdua, adik kakak, lalu lewat orang nabrak, itu yang terbayang di wajah saya. Saya memang nggak melihat kayak gitu kejadiannya, tapi bayangan saya seperti itu. Datang orang nabrak lalu diinjak-injak anak saya, sebelum datang air udah mati duluan, diinjak sama motor. Itu yang bayangan saya setiap hari, setiap mata saya merem, itu yang ada di mata saya. Jadi karena setiap hari kayak gitu, pergi ke Jakarta juga nggak berubah kayak gitu. Ada pernah saya mau bunuh diri, kata bapak saya, bukan kamu saja yang mengalami kejadian ini, ribuan orang. Kamu cuma anak aja yang 2 orang, sedangkan orang lain anak, orang tua, suami, semua ada yang nggak sama sekali. Kamu jangan mikirkan diri sendiri, lihatlah sekeliling kamu, kata bapak kayak gitu. Kalau udah teringat istighfar, kalau udah ingat, kadang-kadang setelah saya ingat saya lupa lagi istighfar, lagi saya istighfar, kebayang itu di wajah, berteriak lagi, nggak mampan. Karena saya udah pernah mau bunuh diri, lalu saya dijaga ketat sama orang tua saya. Ada kalau misalnya ke kamar mandi pun gantian itu dijaga, mau takut. Setelah itu kami pergi, dibilang Pak, kalau itu kamu nggak bisa duduk di rumah lagi, harus bergabung dengan yang sesama kena tsunami. Jadi saya merasakan jangan tinggal di rumah lagi. Lalu saya diopor lagi ke tempat kawan-kawan yang sesama tsunami. Cuma salahnya di tenda itu banyak orang yang bukan kena tsunami. Orang entah dari Luxmawe mungkin cari kesempatan, yang dari Luxmawe, yang dari Biru, yang dari yang daerah yang nggak kena tsunami, orang ini tinggal di tenda untuk mendapat bantuan. Kami yang kena musibah, kami belum tentu dapat bantuan. Yang dapat semua orang yang rumah daerah itu rumah mewah-mewah, bapak-bapak yang kaya, disewakan rumahnya untuk NGO sampai 1 miliar 1 tahun. Dia berdiriin tenda sama tanah aja 5 juta per meter. Itulah yang terjadi. Setelah saya pindah ke situ di tenda, udah sama sesama itu banyak, belum masuk APLI, masih orang Jerman yang masuk, orang Jepang, pokoknya ramai yang dari mana datang ke tenda. Itu kami baju cuma 1, datang orang nggak salah orang Turki. Orang Turki datang dan dikasih duit hari itu 1 juta untuk kami beli bagian dalam, BH sama sempak dalam. Itu yang dikasih uang karena waktu ditanya apa yang dibutuhkan itu. Kami kalau baju kami nggak perlu, biar bau kami nggak perlu, tapi dalaman kami yang perlu. Kami dikasih uang kalau saya 2 juta, kami beli bagi, dapat hari itu 1 orang 3 biji. Karena belanjanya pun nggak tahu kemana, yang ada terbuka di Wekaring. Di Wekaring kan nggak kena tsunami. Di Wekaring ada orang jualan itu pada jualan murah-murah, kami bagi. Kalau enggak kamu karena gabung kami dengan orang laki, sebelah